Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online UMKM Belajar, My Life, My Entrepreneurship. Bersama saya Dewa yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar, kerjasama dengan SECI Institute. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda sepertinya juga harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Anda juga bisa like fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Nah, untuk Anda yang saat ini menonton siaran tunda dari siang hari ini, di YouTube, ya, di YouTube Indonesia Belajar. Jangan lupa Anda subscribe, like, dan share. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini tentu saja menghadirkan Coach Pinpin Bakhtiar CPM Asia, founder SECI Institute. Kita sapa dulu Mas Pinpin. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Kelvin, selamat siang Mas Dewa. Ya, oke, Mas Pinpin, gimana kabarnya siang hari ini? Tetap semangat Mas, tetap optimis. Semangat ya. Ya, tetap optimis ya. Terus menggelorakan entrepreneurship ya. Oke, dan tamu kita siang hari ini luar biasa ya. Beliau adalah generasi kedua ya dari Gado-Gado Boplo ya. Beliau adalah Pak Calvin Hartono. Selamat siang Pak Calvin. Selamat siang Pak Calvin. Sepertinya freeze ya. Freeze ya. Ya, freeze ya. Oh, ya Pak Calvin, selamat siang Pak Calvin. Di-unmute dulu mic-nya. Mic-nya, Pak. Siap. Oke. Sambil menunggu Pak Calvin, ada juga, ya Pak Calvin, selamat siang Pak Calvin. Selamat siang Pak Dewa. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Boplo gimana kabarnya? Lebih luar biasa ya. Oke. Selamat siang juga untuk Pak David. Beliau adalah penanggap di acara seminar online hari ini. Ya, selamat siang Pak David. Pak David Kodrat CPM Asia juga, akademisi dari Universitas Ciputra ya. Selamat siang Pak David. Oke. Mas Pimpin, sebelum kita mulai, seperti biasanya saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang ingin sharing atau bertanya, Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau lebih asik lagi nanti Anda bisa buka mic dan buka kamera Anda. Oke, Mas Pimpin, langsung saja Mas Pimpin, memulai acara ini. Kita akan mengetahui lebih banyak the entrepreneurship of Calvin Hartono ya. Oke, silakan Mas Pimpin. Baik Mas Dewa, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang teman-teman. Jadi sesi hari ini sifatnya talk show. Nggak apa-apa teman-teman, kalau memang pun belum terpikir pertanyaan, barangkali justru yang ditanyakan itu sudah cukup banyak terjawab melalui sesi talk show yang akan berlangsung. Tapi nanti di akhir kita juga akan siapkan sesi untuk pertanyaan. Selamat datang buat tamu istimewa kita, tamu istimewa saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan teman-teman Pak David Kodrat dari Ciputra University, Surabaya, yang akan menjadi penanggap kita hari ini. Yang pasti Mas Dewa, di Indonesia ini buku entrepreneurship yang sering jadi apa ya? Kalau kitab suci kan ya ada kitab suci ya. Ini kitab harian. Kitab harian saya buat belajar entrepreneurship di Indonesia ini ada dua, Mas Dewa. Pertama bukunya Prof. Rian Nugroho yang kebetulan juga rekomendator S3 saya di bisnis. Dan yang kedua ya buku Pak David Kodrat ini, Mas Dewa. Mas Dewa. Mas Dewa bahagia ketemu Bapak, Pak. Iya. Teman kalau yang pengen belajar entrepreneurship beneran, menyeluruh, mendalam, mari teman-teman bisa membaca buku Pak Kodrat. Ada di Gramedia ya Pak Kodrat ya? Iya betul Pak. Ya, ya dan juga selamat datang buat tamu utama saya, tamu utama kita teman-teman Pak Calvin Hartono, merupakan generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jadi kalau di luar negeri
Steve Jobs sudah membuktikan bagaimana bisnis dari garasi bisa menjadi bisnis yang meluas. Nah, di Indonesia juga kita punya nih, salah satunya Gado-Gado Boplo ya teman-teman ya. Kalau Steve Jobs dari garasi, Gado-Gado Boplo dari gang teman-teman. Dari gang. Makanya tadi kita bersyukur di awal tadi Pak Kelvin bercerita secara terbuka nih, kami dari gang gitu. Dan makanya saya sebagai kawan dia memotivasi, ayo Pak Kelvin tulis buku. Karena di Indonesia ini banyak orang bertanya, kalau aku bikin bisnis dari rumahan, dari apa adanya diriku, bisa baik dan berkembang nggak? Nah, Gado-Gado Boplo, Pak Kelvin Hartono dan juga mamanya sudah membuktikan itu. Ini bukan tentang bagaimana kita memulai sesuatu, tetapi bagaimana menjalankan sesuatu, dan semua hal itu sebenarnya relatif berpotensi besar. Nah, kurang lebih itu prolog yang saya bisa bangun, teman-teman, untuk sesi hari ini. Teman-teman, mari kita berikan apresiasi untuk Pak Kelvin dan Pak Kodrat. Mana jempolnya, teman-teman? Terima kasih, Bro. Pak Kodrat. Ya, salam kenal Pak David. Ya, langsung saja ke Bro Kelvin. Yes. Bro, ya, menurut saya hampir semua orang tahu Gado-Gado Boplo ya. Jadi so far yang saya potret ya top of mind dan market leader begitu ya. Bro, jadi kita siang ini pengen tahu nih Bro, potret Gado-Gado Boplo Bro, perjalanannya dan bagaimana kondisi sekarang Bro. Monggo Bro. Oke. Gado-Gado Boplo itu diawali tahun 1970 di sebuah yang sempit di daerah Kebon Siri. Jadi kami waktu itu tinggal bersama kakek saya. Jadi mama tuh menumpang di rumah kakek. Jadi mama saat itu bukan kebetulan ya. Jadi ketika saya berumur 4 tahun, mama saya jadi seorang single parent. Jadi saya ditinggal oleh papa saya, Bro Pipin. Jadi mama saya berpikir bagaimana dia untuk mencari nafkah ya, sebagai orang tua tunggal. Jadi dia berpikir, aku bikin gado-gado aja. Karena kalau ditanya kenapa memilih menu makanan gado-gado, karena kata dia, menurut mama itu sayurannya, bahan bakunya mudah didapat. Dan makanan ini juga makanan yang sudah merakyat. Semua orang tahu gado-gado. Dan mama itu memulai dengan modal Rp500 dan harga jualnya itu 25 perak per porsinya. Jadi jigo. Zaman dulu sekitar tahun 70-an. Dan pelanggan-pelanggannya adalah orang tetangga-tetangga di sekitar kami, yang notabene adalah ekonominya sama seperti kami lah. Dan itu juga tidak Jadi yang pembelinya tetangga kami gitu loh. Jadi ya nggak bisa terlalu maju sekali karena mereka juga punya penghasilan terbatas. Nah, ketika tahun 80-an, mama saya diajak berkolaborasi sama tante saya. Jadi cicinya mama itu ngajakin ikutan. Jadi keluar dari gang, pindah ke garasinya tante saya. Jadi om saya waktu itu bikin furniture usahanya. Jadi waktu itu usaha om saya itu udah lumayan terkenal lah. Dia bikin furniture itu sangat kuat sekali. Jadi kalau ada meja, kursi, semua itu dia bikin kuat sekali. Saking kuatnya, jadi tidak ada orang yang membeli lagi, bro. Nggak rusak-rusak. Jadi orang beli sekali juga, waduh kuat sekali gitu ya. Jadi pelanggan om saya itu adalah kantor seknek, kantor presiden, itu pejabat-pejabat negara semua itu yang beli. Nah, pada saat berkolaborasi dengan tante saya itu, mama saya jualan gado-gado, jualan rujak, dan teman-temannya lah, sejenis makanan tradisional lah. Dan tante saya tuh jualannya mie goreng, Chinese food lah. Jadi ada kolaborasi di sini. Pada saat saya masih SD, mama saya sudah bangunin saya jam 5 pagi untuk menemani mama untuk ke pasar. Jadi saya harus menemani mama saya ke pasar untuk bantuin mama. Saat itu belum punya karyawan. Mama belum punya karyawan. Jadi baru merintis. Jadi saya bantuin mama pasar, beli sayuran, lauk pauk gitu. Jadi mama saya datang ke satu los sayuran, kemudian dia pesen beli ini, dia tinggal gitu loh. Sudah itu
ke semua los-los di situ, sayur-sayuran, tahu, segala macamnya. Habis itu dia balik lagi ke tempat yang tadi awal lagi tuh, sayuran lagi. Dia hitung pembelanjaannya berapa. Dan yang saya heran, mama saya itu tidak menggunakan kalkulator. Jadi dia sudah bisa ngitung sendiri. Saya heran gitu loh. Dan just info, mama saya adalah seorang SDTT. Mungkin Bro Pinpin dan teman-teman udah tahu ya singkatan dari SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Sekolah dasar tidak tamat. Meminjam istilah dari Pak Andre Wongso. Nah, mama saya SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Karena waktu itu mama pernah sekolah, kemudian dikeluarkan dari sekolah oleh kakek saya. Mungkin nggak tahu kenapa ceritanya sampai begitu. Akhirnya mama saya tahun 80 itu di garasi, di ikutan kolaborasi dengan tante saya. Dan ketika dia melihat ada sebuah apotek bernama Apotek Boplo di seberang kiosnya, itu mama langsung mengambil nama Boplo tersebut untuk dijadikan nama jadi Gado-Gado Boplo gitu, jadi nama warungnya. Saya juga heran gitu, Bro. Mama saya SDTT, tapi bisa berpikir merek gitu loh. Dan merek itu kan orang zaman dulu belum terlalu aware banget ya. Mau dikasih nama apa, kadang-kadang juga nggak terlalu pikir-pikir panjang gitu loh. Tapi mama saya sudah berpikir dengan menamakan gado-gadonya sebagai nama Gado-Gado Boplo gitu loh. Dan ternyata Boplo itu adalah nama reestate dari Belanda. Setelah kita lihat ada satu sejarahnya, nama reestate dari Belanda. Jadi kawasan Menteng itu didirikan oleh tamat pemborong itu, NV de Blaupung itu loh. Tapi orang nggak bisa ngomong Blaupung, susah kan, ribet ya kayak bahasa Belanda. Jadi diplesetkanlah jadi Boplo gitu loh. Jadi, itu ceritanya. Dan menjelang 80 sampai ke tahun 90, mama saya sangat-sangat aktif ya. Jadi saya juga disuruh bantu, jadi saya juga ikutan. Jadi dari sekolah itu, sebelum sekolah saya bantuin mama ke pasar, setelah itu saya berangkat ke sekolah, dan setelah itu saya pulang sekolah, saya bantuin mama lagi di garasi itulah, di tempat jualan itu. Saya kupasin telur, ngelap-ngelap meja, jadi saya jadi waiters gitu. Dan teman-teman saya sudah tahu semua, saya itu anak tukang gado-gado, dan saya tidak pernah kabur gitu loh. Saya hadapin aja, santai gitu loh. Sejauh tidak merugikan orang lain, tetap aja saya berusaha untuk belajar benar-benar ya. Nah, dari tahun 80 ke tahun 90, mama saya ikutan macam-macam. Jadi dia ikutan di Pujasera, Pusat Jajan Serba Ada, dia nempel di supermarket, hari-hari supermarket di Lokasari. Saya ingat banget, karena saya waktu itu kan saya anak tunggal, belum punya adik waktu itu. Jadi tahun 93 pun, sekitar tahun 94 pun, mama saya pernah diajak ikutan lomba ulek yang diadakan oleh kantor Menpangan Bulog. Jadi mama saya waktu itu dihubungin oleh saudaranya, ada kasih tahu, ini ada perlombaan gado-gado ulek nih. Mama saya ikut aja katanya, suruh ikutan. Menjelang terakhir akhirnya bisa juga bro, jadi peserta kita. Dan saya waktu melihat mama itu ikutan lomba ulek, saya udah pesimis, yang mama saya nggak mungkin menang nih, karena berantakan banget, pakai plastik lah apa. Saya lihat rival mama itu bagus sekali displaynya, rapi, teratur gitu loh. Mama saya, aduh pasti nggak bakalan menang lah. Saya coba ngintip-ngintip di waktu pas jurinya lagi nulis-nulis itu, saya ngintip-ngintip, nggak mungkin menang mama. Kemudian setelah mama ngulek, mama kan lapar. Jadi mama pergi cari makan. Saya disuruh nungguin pengumuman siapa pemenangnya baru. Juara ketiga disebutkan, ternyata bukan mama saya lemes. Juara kedua disebutkan, bukan mama saya tambah down bro. Begitu juara pertama disebut kenceng-kenceng mama saya namanya. Jadi saya kaget gitu loh. Jadi ternyata mama saya memenangkan juara lomba gado-gado ulek se-Jabodetabek. Jadi saya waktu itu saya mewakili mama saya menerima hadiah dari Ibu Menteri Menpangan Bulog tahun 94 itu. Dan peristiwa itu di Hari Kartini ya, 21 April 1994. Jadi kami menerima penghargaan seperti itu. Dan dari situ kita mulai melakukan proses branding, nama Boplo itu sudah mulai dikenal. Dan pada saat saya kuliah, saya itu tipe orang yang pemimpi bro. Dan saya baca buku-buku yang kisah-kisah orang sukses, pencipta lampu, penemu bom atom, pencipta telepon gitu. Saya baca itu loh. Dan saya mulai memvisualisasikan semua itu.
Jadi saya udah bercita-cita, saya udah bertekad gado-gado Boplo itu dari garasi saya mau pindahin ke bentuk restoran. Saya udah ngomong sama teman-teman kuliah saya, gado-gado Boplo one day bentuknya restoran. Walaupun masih jualan di garasi, saya udah ngomong terus ke berkuar-kuar gitu ya. Ternyata dan itu benar-benar kejadian, puji Tuhan gitu loh. Tahun itu kejadian kayak saya masih kuliah tahun 90-an. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya tahun 2004, ada seorang anak muda yang pernah mama menabur kebaikan sama dia. Dia itu dulu pernah merintis Pujasera juga, salah satu pendirinya Pujasera. Dan ketika itu dia masih dalam kesulitan, dan mama itu memberikan bantuan kepada orang itu. Diberikan bantuan penggorengan, ulekan, ada satu anak muda tuh. Dan itu kita sudah itu kita nggak terlalu hubungan lagi dengan orang tersebut. Dan akhirnya tahun 2004 orang tersebut memperkenalkan kami dengan sebuah restoran yang nyaris tutup di daerah Kebayoran, daerah Blok M. Dan kemudian mama saya telepon ke saya, dia cerita sama saya dipanggilnya kan Diong, artinya naga. Diong, ini aku dapat tawaran nih, tempat satu restoran nih di daerah Kebayoran, menurut kamu gimana? Saya langsung dengan sigap saya jawab, sikat mah, ambil mah, kesempatan belum tentu datang kedua kali. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Akhirnya mama saya ambil kesempatan itu. Kami berdua datang ke situ, dan akhirnya kami mengakuisisi tempat itu. Dan pada saat kami lakukan proses renovasi, itu ada sebuah, pada saat kami nongkrong di dalam itu, kita lihat, kita duduk di situ ya, karena itu restoran itu udah tutup bro, di situ. Jadi kita ambil alih gitu Pak. Dan pada saat itu tiba-tiba ada seorang bencong tukang ngamen itu bawa kecekan. Cek gitu. Terus si nyokap nanya sama saya, Liong, kira-kira ini pertanda apa nih? Si nyokap nanya iseng gitu. Oh saya bilang, oh ini pertanda rame mak, bakalan heboh nih. Dan ngomongan saya ternyata jadi kenyataan bro. Dari satu outlet itu kami bisa expand menjadi 6 outlet dengan satu investor yang sama. Ya, namun pada tahun 2008 kami berbeda visi. Jadi sekitar 4 tahun kemudian kami berbeda visi. Jadi kami mulai memisahkan diri. Karena investor juga bilang gini, kamu harus balikin seluruh biaya investasi kami. Dan pada saat itu tahun 2008 adik tiri saya married. Jadi adik tiri saya itu pindah ke Italia karena dia dapat pasangan suami orang Italia, dia memutuskan tidak tinggal di sini lagi, tinggal di sana. Ya si nyokap agak down gitu loh. Karena anak perempuan kan satu-satunya kan pasti dia seneng pasti lebih dekat gitu ya. Jadi pada saat itu tambahan lagi ada harus membayar biaya investasi yang ditanamkan oleh investor tersebut. Dan mama saya cukup down saat itu, tapi saya bilang begini sama mama, Mah, ini mama tenang mama tetap kuat ya. Mama tetap harus berusaha untuk membayar hutang-hutang ya. Waktu itu kami sempat hutang ke bank. Jadi kami bayarkan dengan uang dari bank, kami bayarkan untuk menggantikan biaya investasi dari investor tersebut. Dan puji Tuhan sudah bisa berlangsung dengan baik, akhirnya lunas dengan beberapa tahun kemudian. Dan pada saat itu saya menyadari dan saya bersyukur sekali. Dan ternyata mama saya cuma bilang sama mama pada saat melalui tantangan dan rintangan itu adalah, Mam, hanya orang yang ikut ujian aja yang bisa naik kelas, Mam. Saya bilang gitu sama mama. Dan setelah itu, mama saya setelah berhasil mengembalikan biaya investasinya semua, dan saya baru menyadari bahwa mama saya ternyata sekarang posisinya udah bukan sebagai partner seorang, tapi dia sudah menjadi investor saya bersyukur sekali. Dulu tuh kayaknya gimana gitu ya jadi investor. Kok kita memulai dulu tahun 2004 itu, kita benar-benar dipandang sebelah mata loh bro. Apa mungkin gado-gado bikin di sebuah restoran yang representatif gitu loh. Karena di daerah Kebayoran, daerah Jakarta Selatan ini orang-orang yang the have punya ini. Apa mungkin gado-gado itu bisa sukses? Dan bahkan kita sempat diketawain oleh orang Smart FM. Ini kita kan pasang iklan waktu itu Pak Dewa di Smart FM. Orang-orang Smart FM cerita sama saya, ini apa iya jualan gado-gado pasang iklan di Smart FM. Oh, kita percaya diri waktu itu. Kita benar-benar pasang iklan di Smart FM. Nah, itu sekelumit ceritanya. Jadi akhirnya kita tahun 2008 Mami sudah menjadi investor. Dan ketika itu saya sudah mulai bermimpi lagi harus masuk
Gado-gado Boplo itu harus masuk di hotel. Karena menurut saya hotel, kita tahu ya makanannya kurang bisa diterima oleh lidah kita ya. Restorannya mahal, tapi makanannya juga nggak terlalu enak gitulah. Dan itu tercapai sih sekitar tahun 2018 ya. 2018 kami masuk restoran. Jadi pada saat perpecahan dengan investor itu, dari 6 restoran itu, kami diserahkan 3, investor diserahkan 3. Dan kami mulai merintis satu persatu, kami buka sampai sekarang akhirnya kami ada 9 restoran. Kira-kira begitu bro, gambaran singkatnya. Ya, Bro Kelvin luar biasa. Pas kemarin di IG Live, nggak selengkap ini ya bro ya? Yes dong. Teaser kalau di IG Live. Teaser. Ada beberapa poin yang menarik teman-teman yang bisa kita potret ya. Itu kan seringkali jadi satu gugahan tuh buat teman-teman peneliti entrepreneurship, Bro Kelvin. Jadi di Indonesia pelaku usahanya banyak, tapi apakah semua entrepreneur? Itu satu pertanyaan besar yang teman-teman peneliti pertanyakan. Bro Kelvin masih nge-freeze ya? Oke. Nah. Sehingga akhirnya muncul kan di laporannya Global Entrepreneurship Monitoring Indonesia, mereka mendikotomi itu kan, bahwa memang pelaku usaha Indonesia apakah digerakkan karena nafkah, memang kamu pengen cari nafkah sehingga kamu melakukan usaha, atau by opportunity driven, kamu melakukan bisnis karena memang melihat peluang dan berusaha menangkapnya gitu. Tapi dari sesinya Bro Kelvin ini, kita dapat potret yang cukup berimbang ya dalam konteks entrepreneurship ya. Mohon maaf Bro Kelvin, yang saya tangkap memang awalnya mama itu kan kepentingan nafkah. Nah, kita belajar hari ini. Betul sekali, betul. Belajar hari ini, nggak apa-apa, mulai usaha secara nafkah, nggak mesti harus merasa gagah, kalau buka usaha harus entrepreneurship atau entrepreneur dulu, nggak apa-apa, dimulai dari mungkin kebutuhan nafkah, tapi memang itu bisa berjalan secara entrepreneurial ataupun secara entrepreneurship teman-teman. Dan yang menarik teman-teman, saya sangat blessing tuh bro, dapat insight tadi yang ketika Pak Kelvin cerita, itu marketnya sebenarnya tanda petik sama-sama tetangga ya, dan yang saya tangkap itu bukan market ya, tetangga yang ekonominya juga masih terbatas teman-teman. Jadi ini juga satu potret yang menarik. Jadi kalau kita pengen melakukan usaha, dimulai dari menjual antar kita, sama-sama bokek pun nggak apa-apa. Iya. Ternyata dalam konteks bisnis, itu adalah sebuah peluang, itu ternyata ada pasarnya juga. Nah, tapi apapun itu teman-teman, ada satu gambaran besar yang cukup menarik, ya. Dan walaupun Pak Kelvin sudah cerita cukup banyak tadi, tapi ya kita sebagai peneliti entrepreneurship, kita melihat memang ada titik balik ya. Titik balik dari nafkah doang, dari jualan gado-gado doang, akhirnya ini menjadi sebuah bisnis yang entrepreneurial. Bro, saya ingin bertanya kembali, bro. Yang bro tangkap, bro, atau menurut bro, titik balik, bro, dari gado-gado plo-plo itu cuma dagang doang, nafkah doang, akhirnya menjadi sebuah bisnis yang baik, yang entrepreneurial, titik baliknya di mana, bro? Ya, saya melihat kita mengalami breakthrough itu tahun 2004 ya. Tapi sebelumnya, sebelum tahun-tahun itu, Mama itu melakukan branding yang buat saya sih konsisten banget gitu loh. Kami ikutan di Pujasera. Pujasera kalau satu cabang rame itu bisa kami ambil 2 counter loh bro. Jadi sampai disebut jadi Boplo Group gitu loh. Tapi yang paling penting, yang paling terpenting poinnya adalah bagaimana kita bisa menyajikan sebuah makanan yang bisa memenuhi harapan dari pelanggan kita. Apa sih yang bisa jadi Mama itu menang ya? Waktu pas lomba itu saya balik lagi, flashback lagi ya. Mama itu bisa menang kenapa sih ya? Kalau menurut saya, padahal penampilannya juga nggak bagus-bagus amat gitu loh. Dan ternyata saya tahu. Saya lupa ceritain tadi bro, waktu Mama ngulek itu di garasinya tante itu, ada seorang bos Cahaya Kota, rumah makan Cahaya Kota itu cukup ngetop banget di Menteng. Itu bawa kacang mete dan Mama itu disuruh ngulekin kacang mete itu dicampurin sama gado-gadonya Mama. Dan pada saat itu terciptalah sebuah ide dari Mama untuk selalu menambahkan kacang mete di situ. Jadi menurut saya ada sebuah proses yang kadang-kadang
apa namanya, inovasi itu bisa diberikan dari siapa saja gitu loh. Bukan diri kita aja, tapi ada orang yang datang kasih kacang mete dan mama ulekin di situ gitu. Dan jadi mama tuh jadi pikir, oh ya kenapa nggak aku kasih kacang mete aja di gado-gado tersebut gitu loh. Dan ternyata ini bisa membuat sebuah terobosan dan yang membuat orang seneng gitu loh, jadi enak gitu ya. Dan saya lihat, wah ini tuh ternyata mama menang dalam lomba ulek itu dari hasil kreasinya dicampurin kacang mete. Pada saat itu belum banyak, atau mungkin mama saya pelopornya kali ya. Itu salah satunya adalah yang bikin pakai kacang mete. Dan di situ orang pertama harus makanan itu harus enak dulu bro. Dan selanjutnya bisa ditambahkan yang lain. Tahun 2004 kita memasukkan sebuah menu makanan yang orang mungkin masih dianggap sebagai sebelah mata ya, makanan gado-gado. Itu kan gado-gado itu makanan boleh dibilang makanan merakyat lah. Jualannya juga di gerobak, dengan harga murah juga orang bisa beli gitu loh. Namun kita kan menambahkan nilai tambah di situ. Kami sajikan dalam sebuah restoran yang baik, yang nyaman, pakai AC, dan sayurannya juga kami jaga secara konsisten gitu loh. Jadi ada pemesanan 1 jam baru kami rebus sayurannya. Kami juga berikan sayuran yang bermutu, dan yang itu aja bro, kalau saya bilang sih titik baliknya tahun 2004 ya. Tapi diawali dengan proses branding yang terus-menerus dan konsisten. Wow, begitu bro. Siap. Saya pengen ke Pak Kodrat dulu. Iya, tapi sebelum ke Pak Kodrat, memang kalau gado-gado Boplo ini pintar nih Mas Dewa. Jadi di saat semua orang membidik gado-gado Boplo itu target marketnya orang untuk isi perut makan ya. Kalau gado-gado Boplo itu target marketnya itu presiden Mas Dewa. Yeah. Jadi presiden, kan ketua KPK, yeah. Prof. Renal Kasali. Jadi kalau kita lihat dia secara target marketnya udah unik. Tapi kembali lagi ke Pak Kodrat, Pak David Kodrat. Pak, ini memang kita lihat dari Pak Kelvin ini ya, dari yang disampaikan tadi, lika-likunya luar biasa. Banyak poin yang sangat menarik dan sangat menjadi pembelajaran, sekaligus menjadi potret kehidupan seorang entrepreneur ya, bukan sekedar gagasan baik, tapi memang itu menjadi potret-potret yang menarik untuk kita lihat. Pak Kodrat, bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Ya, selamat siang kepada teman-teman kalian, dan Esi ya, dan baik. Dan mau saya ya untuk share screen ya, sedikit. Saya hendak mau presentasikan sedikit. Boleh. Share screen berarti bisa jadi host nggak Mas Dewa ya, Pak Kodrat? Bukan, ini aja di share screen-nya itu dibuka yang multi. Itu kan ada yang single sama yang multi. Nanti multinya dibuka, saya bisa, tidak usah jadi host. Kita jadikan host, Pak. Sudah. Ya. Terima kasih. Ini saya hendak mempresentasikan sedikit ya, supaya juga teman-teman di sini jelas posisinya. Nah, ini saya melihat di sini apa yang sudah diceritakan oleh Pak Kevin. Pak Kevin itu mula-mula kan di sini gado-gadonya itu berdiri tahun 70 sebetulnya, tahun 70. Kemudian Pak Kevin ini mamanya itu karena ada pelanggan yang minta dirubah dengan pakai kacang mete, kemudian ditingkatkan. Jadi ada inovasinya. Kacangnya dari bumbu kacang biasa dengan bumbu kacang mete begitu. Kemudian pada tahun 80 itu punya kesempatan untuk pindah ke Wahid Hasim gitu. Jadi dia pindah. Kemudian pada tahun 2004 itu seperti tadi dreamnya Pak Kevin itu akan membuka restoran gado-gado Boplo, ternyata berhasil dibuka pada tahun 2004 begitu. Nah, dari sini saya melihatkan bahwa perjalanan gado-gado Boplo itu trennya adalah naik terus. Nah, naik. Pembisnya itu naik. Tapi jangan salah, Bapak dan Ibu di sini, ada juga family business yang seolah-olah perjalanannya itu bisa melebihi Boplo di garis biru ini, tapi setelah itu dia akan turun terus dan akhirnya mati begitu. Nah, ini tadi yang sudah didiskusikan di sini itu adalah bagaimana dari necessity entrepreneur, karena artinya necessity entrepreneur adalah entrepreneur yang terpaksa oleh karena keadaan, kemudian dirubah oleh apa? Yaitu dengan namanya inovatif entrepreneur begitu.
Nah, inovatif entrepreneur ini yang membuat garisnya ini jadi naik begitu. Nah, terus kemudian di sini saya lihat dari Ibu Yuliana itu adalah mamanya Pak Kevin, itu mamanya itu sangat luar biasa spiritnya. Jadi dari kecil itu dia sudah melibatkan anak untuk terlibat dalam FEBIS begitu. Justru itu yang terbaik dalam family business. Kenapa terbaik? Banyak family business yang diwariskan ke anak itu hanya uang saja. Sementara uang yang diwariskan itu akan habis. Tapi jiwa kewirausahaan entrepreneur justru diwariskan kepada karyawannya. Justru karyawannya setelah ownernya mati, karyawan pada jadi bos semuanya begitu loh. Sementara anak itu malah jadi pekerja begitu. Tapi mamanya Kevin itu tahu begitu bahwa yang harus saya wariskan bukan uang. Uang itu bisa habis, tapi yang harus saya wariskan itu adalah semangat kewirausahaan. Maka sejak kecil Kevin sudah diajak. Karena mamanya itu yang menumbuhkan jiwa atau spirit kewirausahaan tersebut, itu membuat Kevin punya dream. Bisnisnya itu harus besar begitu. Nah, sehingga saya melihat begitu. Gado-gado sih berubah dari necessity entrepreneur menjadi inovatif entrepreneur. Nah, inovatif apa? Tadi sudah sangat dijelaskan oleh sangat baik, yaitu ini foto mamanya Kevin, yaitu Ibu Yuliani begitu. Nah, dia laku Ibu Yuliana itu adalah selalu improve produknya dari rasa mete. Sudah dari rasa mete, kemudian ditambah di extended produk menjadi gado-gado, extended lagi menjadi soto Betawi. Sehingga hadiahnya bukan hanya tahun 94 saja, tapi justru di tahun 2006 itu mendapat Creative and Innovative Award kategori makanan. Itu di tahun 2006. Jadi di tahun 94 dapat lagi di tahun 2006. Itu sungguh sangat luar biasa. Terus kemudian perjalanan berikutnya lagi, kenapa itu terjadi? Karena jiwa entrepreneur itu tidak berhenti, sehingga justru dia membuat produknya tidak dibiarkan mati. Ketika ini akan turun, dia tambah rasa mete. Ketika rasa mete mungkin mau turun, dia tambah dengan uji selera pasar, kemudian coba menu-menu baru, dan dengan menjalankan riset pasar. Jadi namanya gado-gado boplo itu ternyata melakukan riset pasar untuk menemukan selera pasar. Dari situ gado-gado boplo, kalau saya lihat dalam metriknya Ansoff, itu terbentuk seperti ini. Kalau saya perbesar, sebentar supaya bisa lihat. Nah, jadi ini ada produk lama, ada produk baru. Kemudian ada pasar lama, ada pasar baru. Nah, di sini itu pada tahun 80 dengan merubah dari kacang biasa menjadi kacang mete, itu dia melakukan apa? Pasar yang ada diimprove dengan rasa baru, yaitu dengan bumbu mete. Tapi di tahun setelah 80-an, tahun 90-an, itu dia rubah dari produk yang ada, diimprove pasarnya dari pasar baru menjadi dari pasar yang sudah ada menjadi pasar baru dengan cara apa? Membuka cabang. Makanya tadi sudah ada 9 cabang. Nah, kemudian dari produk yang baru, kemudian dengan pasar yang baru, itu diciptakan yaitu apa? Soto Betawi, nasi rames. Itu adalah strategi yang dilakukan oleh Boplo untuk mengembangkan bisnisnya. Terus saya lihat tadi bahwa perusahaan yang bertumbuh itu justru tidak berhenti oleh masalah. Banyak permasalahan yang dialami. Ini contoh model pertumbuhan perusahaan. Itu kayak tadi, ada masalah SDM, ada masalah investor yang dialami oleh Boplo. Tapi justru krisis yang ada ini, ketika entrepreneur mampu mengatasi, justru kritis ini akan membuat bisnis itu menjadi tumbuh dan berkembang dengan sangat pesatnya. Nah, saya pikir saya cukup sampai di sini saja. Penggambaran modelnya nanti kita akan diskusikan lagi setelah sesinya Pak Kevin. Terima kasih. Luar biasa. Pak Kodrat, ini nyiapin slide-nya kapan, Pak? Ya, ini tadi langsung. Barusan? Ya, iya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Keren. Enggak. Biasanya kalau ini aku tanya ke orang nih. Kalau ini aku tanya narsumnya deh.
Bro, gimana komentar Bro Kelvin atas Pak Kodrat ini, Bro? Kita balik dulu sekali-sekali. Keren. Itu saya serasa mendengarkan karya ilmiah dari Pak David. Thank you, Pak David. Thank you. Sama-sama, Pak. Ya karena menganggap ya saya memberikan yang terbaik untuk Bapak sehingga jadi bisa model analisis, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, Bro thank you. Secepat itu Bapak bisa membuat sebuah analisa. Bro Kelvin, asli saya bengong tuh, Bro Kelvin. Karena kayak yang slide pertama lihat tadi kan pemaparan dari Pak David ya? Itu dari ceritanya Bro Kelvin, beliau langsung bikin tadi slide-nya, Bro. Jadi spontan, itu slide spontan. Iya. Amazing Pak David. Saya untung tadi dikasih sama Pak Pipin itu ada 2 pertanyaan, jadi kan lebih panjang. Saya pikir 1 kan, nanti saya tapi untung Bapak 2. Jadi saya bisa langsung cepat. Iya. Pak David luar biasa, Pak David. Wow, saya lanjut, Bro. Siap. Iya. Keren. Teman-teman, saya buka ruang pertanyaan karena waktu kita mepet. Jadi mohon maaf jika saya mengabaikan chat. Jadi izin spontan saja yang pengen bertanya, silahkan membuka mic-nya, teman-teman. Saya persilahkan satu penanya untuk kepada Pak Kelvin. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan sesi saya. Ya, Bro Kelvin tadi cerita tentang Mama. Ya. Di hati saya berkata, waduh, jadi pengen kenalan sama mamanya Bro Kelvin nih. Yang saya potret luar biasa. Tapi kita masuk ke sesi 2 nih, Bro Kelvin. Bro masih punya utang loh. Iya, makanya. Bro masih punya utang, belum datang ke tempat saya loh, belum datang loh. Jadi Pak Kodrat, saya udah 4 kali berhalangan nih menerima undangan Pak Kelvin ini. Ini yang kelima berarti nih diajak. Ya, pasti I will do it my best, Bro Kelvin, siap. Jangan lupa ajak Pak David. Pak David diajak nih, Pak David. Ya. Bro Kelvin, kita masuk sesi 2 ya. Jadi family business ya. Yang saya lihat dari sesi 1 tadi, Bro Kelvin luar biasa. Tapi Mama Bro Kelvin juga luar biasa ya. Jadi oke lah dimulai dari necessity ya, dari nafkah dengan apa adanya, market yang sangat apa adanya. Tapi kalau kita lihat perjalanannya sangat entrepreneurial ya, berjuang, melakukan inovasi, melek branding, melakukan plesetan jadi boplo dan sebagainya. Itu kan isu-isu entrepreneurial, teman-teman. Jadi bukan sekedar dagang gado-gado 1 piring ya. Pak Kodrat juga sudah foto itu dengan tegas. Ini bukan pedagang gado-gado ya teman-teman, ini entrepreneur beneran gitu. Nah, Bro Kelvin, saya pengen tanya ini kan, jadi memang pengembangan gado-gado boplo itu kan dijalankan oleh Mama dan Bro Kelvin. Jadi Bro Kelvin dalam perjalanan bisnis ini udah pernah ngitung nggak? Udah berapa kali diomelin Mama? Wah, udah tak terhingga, Bro. Udah tak terhingga lah. Itu yang kita pengen tahu, Bro. Monggo, Bro. Ceritakan, Bro. Dinamika dan harmonisasi hubungan brother dengan Mama. Seperti apa, Bro? Kita pengen. Jadi, saya ini kan orang yang people oriented. Jadi, saya suka banget ketemu sama orang. Kayak tadi aja saya tuh kalau nggak ketemu orang, nggak berkenalan dengan orang baru sehari, beberapa orang itu kayak serasa saya tuh lemes gitu loh. Dan saya people oriented sekali. Jadi, saya suka ngobrol, saya suka bernetworking. Karena salah satunya cara kita untuk menjadi sukses, nggak cuma berdasarkan produknya aja ya bro ya, nggak cuma inovasi aja. Dan era-era sekarang ini kita mesti berkolaborasi. Saya banyak banget berkolaborasi dengan orang yang pada saatnya, pada gilirannya kita juga saya akan dibantu dengan orang tersebut. Saya ingat banget kata-kata guru saya, Patung Desem Waringin. Satu kata-kata yang saya ingat itu dan selalu membekas di dalam hati saya adalah, ketika kita membiarkan orang di sekitar kita win dulu, maka selanjutnya kita akan win. Itu berbicara apa? Berbicara kita menolong orang lain, membantu orang lain lebih dahulu sebelum diri kita. Dan ketika kita membantu orang lain, itu artinya kita membantu menolong diri kita sendiri gitu loh. Jadi jangan berharap kita selalu bertemu orang kita harus mendapat sesuatu gitu. Tapi saya tipenya saya balik banget.
Dan saya lakukan ini bro sampai saat ini bro. Dan saya melakukan review. Saya jadi mengundang teman-teman UKM yang sekarang kena pandemi ini. Saya bilang, saya sampai taruh di status saya di Facebook maupun di IG ya. Saya bilang kalau teman-teman punya produk yang ingin saya review, saya bantu untuk mempromosikan, itu teman-teman bisa bawa ke tempat saya, ke Gado-Gado Boblo Cikini, maka saya akan melakukan reviewnya. Sesudah itu, saya lakukan review dan saya nggak pernah mau berhenti di situ saja. Saya kasihkan nilai tambah. Saya mengundang seorang pakar kuliner yaitu Ibu Nyonya Swan, itu sebagai foundernya restoran Dapur Solo. Ya, saya ajak kolaborasi untuk melakukan review produk teman-teman UKM semua. Dan saya ketika teman-teman UKM itu merasa senang, merasa terbantukan, walaupun ya saya melakukan review nggak terlalu pinter-pinter banget gitu, tapi saya lakukan dengan hati yang tulus gitu loh. Saya membantu mereka. Itu teman-teman semua pada seneng banget dan akhirnya hampir tiap hari saya terima kiriman dari teman-teman untuk dimintakan review. Ada yang kirimin hari ini datang lagi somai, kemarin sambal dan segala macam. Akhirnya saya merasa saya masa seneng sekali dan saya bilang ada yang nanya, Pak, kalau review produk saya apakah bayar Pak, dikenakan fee? Tidak, saya bilang. Itu gratisan, 1000% saya jamin, saya tidak minta bayaran dari teman-teman semua. Karena apa? Awalnya saya mengawali melakukan itu adalah dengan motivasi saya, niat baik saya untuk membantu teman-teman yang di UKM itu. Bahkan saya juga kepingin banget bikin tempat snack gitu loh. Cita-cita saya pingin jadi operator ya. Jadi teman-teman yang punya dagangan, misalnya sop kondro, ya, nasi gudeg, itu saya prihatin, jujur, Bro Pinpin sama Pak David, saya dalam hati suka miris kalau melihat pedagang UKM yang dari saya masih kecil sampai sekarang saya udah umur 52 tahun, tapi mereka dagangnya kok gitu-gitu aja, nggak terjadi satu improvement atau nggak jadi naik kelas gitu. Hati saya suka suka bergejolak banget. Sampai saya kadang-kadang saya makan ini bro, nasi uduk semur tahu di dekat rumah saya. Itu kan dia jualannya di meja, di jalanan. Saya ajarin, Bu, tolong ya, ini makanan Ibu udah enak. Tolong, tapi tempat penyajiannya tolong diperbaiki, pakai lemari, ditutup pakai hordeng sehingga tidak ada lalat, bersih, terjamin. Bener loh bro, dia dengar kata-kata saya, dia ganti sekarang mejanya yang biasa aja gitu, yang kurang menarik, dia pakai lemari, dibikin tulisan. Wah, kalau sampai saat ini saya masih tetap beli. Kalau saya udah melihat warungnya dia udah diperbaiki, hati saya seneng banget gitu loh. Wah, ada satu UKM yang benar-benar bisa mau maju loh. Jadi saya membaktikan diri saya untuk kasih ke UKM. Jadi kalau ada UKM yang niat untuk sharing sama saya, mau bertukar pikiran, saya tuh terbuka banget. Jadi teman-teman yang di sini yang belum bisa belum bisa bertanya sama saya membuka kesempatan bro, nanti nomor WA saya nanti dikasih tahu aja, nanti saya ketik di sini, teman-teman bisa sharing. Itu terus kalau pertanyaan bro, saya berapa kali berantem, berapa kali ribet sama mama? Itu banyak saya Bro Kelvin. Banyak banget. Saya melakukan kesalahan banyak banget. Dan ya sering banget lah. Sampai pernah saya melakukan kesalahan, ini jujur saya mau cerita ya. Saya waktu itu pernah ada satu dubes RI di Moskow itu mau datang ke sini. Dan dia udah bilang mau belajar bikin gado-gado. Akhirnya gue bilang sama mama, Mah, ini ada dubes RI mau datang. Akhirnya mama persiapkan semua sayuran gado-gadonya, bumbunya, dan segala macam. Ketika dubes RI datang ke tempat kami, saya bertanya dulu sama dia, Pak, Bapak mau makan dulu atau mau langsung ngulek, mau langsung didemokan? Dia bilang, saya mau makan dulu, saya lapar sekali karena tadi saya di pesawat saya tidak makan karena saya sengaja, saya ingin makan boplo, dia bilang. Dia udah kangen makanan tradisional Indonesia. Akhirnya jadilah saya ngobrol. Dan pada saat saya ngobrol, saya lupa mama saya, ternyata saya lupa mengenalin sama duta besar ini, bro. Jadi saya cuekin, saya bukan mau cuekin, tapi saya lupa. Kalau udah kasihkan ngobrol, Lupa. Iya. Kalau udah kasihkan ngobrol, saya tuh lupa. Mama saya ini harus diperkenalkan, dia udah siap-siap, udah mempersiapkan segala macam. Dia marah, saya udah cuekin dia. Dia kabur, pergi, dia ngamuknya luar biasa, bro. Dan dia marah luar biasa. Dan akhirnya ngamuk, akhirnya ngomong ke orang lain, dan akhirnya saya datang ke rumah mama. Saya datang, saya sungkeman, saya cium kakinya dia kalau perlu. Saya nangis-nangis, saya bilang, Ma, saya benar-benar, saya bukan mau mencuekan mama, tapi sana saya benar-benar lupa.
Kalau udah saya ngobrol, saya lupa sama mama, dan itu saya tidak bermaksud untuk melakukan itu. Dan saya benar-benar menangis dengan bercucuran air mata, benar-benar saya katakan itu, saya benar-benar menyesal sekali melakukan hal itu, dan saya janji saya nggak mau melakukan itu lagi, Mas. Saya sampai begitu dulu. Jadi ini benar-benar eksklusif banget di IG Live, juga belum pernah diceritakan juga nih. Waduh, luar biasa. Iya. Jadi itu. Kalau saya diomelin langsung langsung sama mama saya diomelin. Kamu harus begini. Kamu jangan kebanyakan ngobrol dengan orang. Padahal yang saya maksud ngobrol itu saya menjalin hubungan bernetworking gitu. Cuman saya baru kemarin saya bisa bercerita dengan mama. Mah, saya melakukan ngobrol ini, yang saya obrolin ini. Cuman saya tipikal orangnya nggak selalu standby telepon ke mama, saya ceritakan ini. Saya bukan orang tipikal begitu, dan saya bukan harus ngobrol seperti itu, tapi ada momennya pasti saya akan ceritakan gitu. Jadi saya cukup sering dimarahin mama karena saya selalu tidak telepon dia tiap hari. Maunya mama saya itu saya telepon dia tiap hari. Jadi pelampiasannya mama itu telepon ke istri saya sehari bisa 5 kali, bro. Lebih daripada makan obat itu dia cerita segala macam. Tapi kalau saya nggak mood ngobrol, saya nggak akan ngomong gitu loh. Tapi kalau memang udah dipersiapkan seperti ini, saya mood ngobrol gitu loh. Cuma kadang-kadang ya seperti itulah hubungan antara anak dan orang tua. Tapi hubungan kita selalu kita perbaiki lagi. Ya kita juga menjaga ya. Bukankah dengan menghormati orang tua, kita juga diperpanjang umurnya oleh Tuhan. Gitu. Saya rasa itu. Ya, Bro Kelvin. Jadi memang ini kondisi yang klasik banget di family business ya. Jadi memang relatif tidak mudah, teman-teman. Tapi juga kita bisa belajar dari Bro Kelvin, Pak Kelvin. Pak Kelvin juga tegas sekali membangun hubungannya ke mamanya. Karena memang mamanya adalah mitra bisnisnya. Nggak mungkin kalau tidak harmonis, bisnisnya akan nyaman, sehat, dan keren. Betul. Di satu sisi juga hubungannya tidak hitam putih seperti kepada rekan bisnis ya. Itu adalah mama, sesuatu yang kita harus terhubung secara batin kuat gitu. Bro Kelvin, aku baca ini beberapa respon teman-teman ya. Iya. Oke, mana ya? Kata Bu Jen, Pak Kelvin, saya siap mendukung Gado-Gado Buffalo untuk IPO, kata Bu Jen Wijaya ini. Ya, saya udah balas di Japrinya ke Bu Jen, sudah balas. Ya, ada lagi. Ya, banyak bro ya impresi dari teman-teman yang mendapat impresi baik dari sesi kita hari ini. Bro, kembali kepada Bro Kelvin. Jadi value yang menurut bro, value utama yang bro anut itu apa sih bro? Saya lihat Bro Kelvin ini juga kan kerjanya juga berat ya, mengelola bisnis, tetapi juga Bro Kelvin juga saya lihat aktif berbagi kepada banyak pihak ya, ke kampus, ke teman-teman UKM, melalui Facebooknya juga aktif sekali. Bro, saya pengen tahu sih bro, value apa sih bro yang value inti yang bro anut, yang bro pegang saat ini bro? Ya, kalau menurut saya value yang paling penting ada keharmonisan dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu pasti ya nggak mungkin selalu harmonis. Saya kalau menampilkan di FB kan selalu keharmonisan yang bagus-bagus gitu. Tapi sebenarnya dalam sebuah rumah tangga nggak mungkin kita nggak ada sebuah masalah. Pasti ada masalah. Cuman dari diri kita bagaimana kita bisa saling mengoreksi diri, saling bisa menerima kekurangan pasangan kita. Dan terus terang istri saya kan juga terlibat di dalam finance-nya, bro. Jadi kalau kita sebagai marketing itu kita udah bisa ngumpulin duit, tapi di bagian keuangan kita bobol, ya tetap aja perusahaan kita juga akhirnya akan bisa tutup gitu loh. Dan hubungan saya dengan mama, ya seperti tadi yang saya ceritain, turun naik juga, kadang-kadang berantem juga, tapi saya ingat lagi ada firman Tuhan yang ngomong kita harus menghormati orang tua kita supaya panjang umurmu. Itu perintah dari Tuhan yang bilang, dan saya tidak bisa ganggu gugat seperti itu. Saya nggak bisa bantah kalau Tuhan yang bilang. Saya harus tetap menghormati dia, walaupun ada kesalahan juga, tapi kita harus bisa melupakan kesalahan orang lain. Seperti juga kita juga punya banyak kesalahan kan bro.
Dan kita juga harus introspeksi dulu diri. Kadang-kadang mungkin benar nggak sih yang mama, jangan-jangan yang mama saya ngomong tuh benar, saya tuh yang salah. Saya tuh yang melakukan hal-hal yang kesalahan, jadi saya diomelin mama. Dan yang saya bangga adalah istri saya bisa menjembatani hubungan saya dengan mama. Jadi kadang-kadang istri saya bilangin, kamu jangan begitu sama mama, mama itu mestinya begini. Jadi kadang-kadang istri saya juga heran bro, istri saya lebih memahami mama saya ketimbang saya. Saya udah 52 tahun hidup dengan mama saya. Tapi istri saya baru 22 tahun, tapi dia hebat banget. Saya bilang, dia suka ngomong, kamu udah 52 tahun hidup dengan mama kamu, tapi kamu tidak tahu cara-cara bagaimana bisa gimana ya, bisa membuat mama kamu tergugah gitu loh. Wah, di situ saya terlempak, saya benar juga. Wah, saya bilang, ini sebuah inputan yang bagus banget, dan saya merasa bersyukur sekali istri saya bisa seperti itu ya. Dan saya banyak mendengarkan di family business, itu antara menantu dan mertua itu banyak sekali terjadi perpecahan, bahkan bisa terjadi bunuh-bunuhan itu. Karena saya juga ikutan juga dalam Zoom webinarnya Pak Nyoman Marpa tentang bisnis keluarga. Itu dia ngomong di dalam satu statementnya itu, pembunuh bisnis keluarga nomor 1 adalah suksesi, bro. Suksesi yang tidak berjalan sebagai semestinya, itu akan membuat perusahaan menjadi berdarah-darah, bisa terjadi perang dan pembunuhan. Waduh, saya bilang sama Tuhan, saya bilang sama mama saya bilang sama istri saya bersyukur sekali. Saya punya orang tua yang luar biasa, orang tua yang mendidik saya bukan dengan omongan, tapi dengan contoh. Karena mama saya suka sekali mendekati customer, akhirnya diajak dialog dengan customer, dan customer itu merasa tergugah. Kita berbisnis rumah makan itu tidak akan terlepas dengan suatu yang namanya hubungan kita dengan manusia. Kenapa orang suka makan ke suatu tempat? Karena dia merasa, aku dijamu oleh ownernya langsung, diajak ngobrol, diajak bisa foto bareng sama ownernya. Dan itu sesuatu yang menjadi keunikan dari Gado-Gado Boplo, bro. Bayangin kita datang ke KFC, kita kan nggak bisa ketemu sama owner Sanders yang udah meninggal itu dia. Tapi kalau ke Gado-Gado Boplo, dia bisa kenal sama sehat, dan bisa ketemu sama mama, dan mama saya kayak sampai detik ini pun ada supplier yang mau jualan somai di tempat saya, dia sangat-sangat kagum sekali sama mama saya. Dengan sekarang mama saya tuh umur udah 76 tahun masih aktif, masih mau memperhatikan barang dagangannya, terus juga masih mau muter-muter keliling melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para karyawan, ada kendala apa di lapangan, dan sampai saat ini loh bro, dia masih mau, kalau lagi rame keteteran itu dia masih mau melayani, dan itu membekas di dalam diri saya. Jadi saya tidak melihat contoh-contoh yang baik tulisan gitu loh bro, tapi by example bener loh. Mama saya mencontohkan seperti itu, dan saya memotret, kalau bahasanya Bro Pinpin, saya memotret, dan memotret itu masuk ke dalam hati saya, dan itu saya praktekkan gitu loh. Jadi saya lebih senang. Kita semua pasti senang dengan leadership by example yang mengajak karyawan-karyawan kita untuk ayo kita sama-sama melakukan pelayanan kepada customer, bukan kita ngomong cuma slogan doang gitu. Ayo melayani, padahal kita nggak pernah ngasih unjuk ke mereka bagaimana kita melayani customer kita, bagaimana kita melakukan customer intimacy dengan mereka, bagaimana kita memahami karakter dan bagaimana customer itu berpikir dan bersikap. Saya rasa itu ya, Bu. Ya, Bro. Thank you, Bro. Kita kembali ke Pak David Kodrat ya. Jadi ini sesi 2 Pak David tentang family business. Yeah. Tadi udah ada variabel mama, variabel Pak Kelvin. Tapi sebelum ke Pak David, saya pengen ke Pak Roland sebentar nih, Pak David Kodrat. Ya, silakan Bapak. Dan ada variabel istri sekarang ya. Jadi variabelnya meningkat. Bro Kelvin, mungkin bisa sedikit ya direspon ya karena keterbatasan waktu kita. Jadi ya. Pak Roland Huta Barat bertanya ya, jadi bagaimana sih kita membangun relasi kepada investor, bahkan mungkin lebih spesifik bagaimana sih mengembangkan kepercayaan investor, Bro? Itu pertanyaannya. Ke siapa dulu, Bro? Ke Bro Kelvin dulu, Pak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Roland, bagaimana kita menimbulkan kepercayaan investor, Bro? Bagaimana, Bro? Saya rasa ketika investor itu mempercayakan kepada kita,
lakukanlah yang terbaik dalam kita melayani pelanggan-pelanggan kita. Ketika kita menghasilkan profit, ketika kita menghasilkan omset yang bagus, maka investor akan bisa melihat, wah ini orang berkinerja baik. Terus kita bilang kalau saya bilang investor kalau kepingin tahu omset, saya dengan welcome, saya persilakan mereka untuk taruh orangnya untuk lihat berapa omset kita. Kalau perlu mau duduk di meja kasir pun silakan. Kami terbuka, kami tiap bulan meluncurkan laporan rugi laba sehingga mereka juga bisa mengaudit kami. Ya, kami terbuka atas masukan dari teman-teman investor. Teman-teman investor juga boleh memberikan usulan dan masukan kepada kita, namun tetap ya keputusan tetap di tangan kita gitu loh. Kalau saya rasa itu. Baik, Bro Kelvin, kita kembali ke Pak David Kodret, Pak. Monggo Pak, bagaimana memotret kondisi family bisnis yang ada di Gado-Gado Boplo, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya izin share sebentar ya. Nah, tadi saya melihat ya ada 3 hal yang menjadi concern-nya Pak Kevin ya. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan. Itu gaya kepemimpinan itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu melihat adalah values dalam keluarga dari Pak Kevin ini. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana mensinergikan antara family, bisnis, dan ownership ya. Jadi itu adalah triangle Davis namanya, triangle Davis. Jadi family, bisnis, dan ownership ya. Nah, yang pertama ini saya melihat dari gaya kepemimpinannya Pak Kevin itu sebetulnya ada dua sumbu, yaitu di sumbu yang pertama itu adalah orang yang orientasinya kepada people, jadi atau pekerja. Kemudian di sumbu mendatar itu adalah orientasinya kepada tugas, yaitu pada task-nya itu. Nah, di sini saya melihat bahwa Pak Kevin itu lebih berorientasi kepada manusianya daripada pekerjaan begitu. Sehingga disebut dengan country club. Maka tadi seperti dikatakan oleh Pak Kevin, itu lebih senang ketika ketemu orang, saya rindu 1 hari saja harus ketemu dengan orang. Ketika saya tidak ketemu, itu saya kepingin ketemu orang. Nah, karena gaya kepemimpinannya adalah country club, wajar ketika ketemu orang penting, itu lupa sama mamanya, begitu loh. Jadi seolah-olah mama nggak ada, karena memang gayanya itu country club, jadi people oriented, begitu loh. Sehingga lupa Jelaskan sama oleh teori mama. nih ya, Pak. Kenapa? Berarti kondisi Pak Kelvin ini terjelaskan secara teori ya. Kan seringkali orang anti teori, Pak. Teori iya, betul. penting. Hari ini kita melihat teori penting. Penting gitu. Nah, terus sebaliknya nih, kutub yang berlawanan sama Pak Kevin itu adalah kutub ketika orang itu lebih berorientasi pada tugas daripada people. Nah, itu disebut dengan task oriented. Jadi itu kalau orang-orang yang seperti itu, cirinya itu, kalau kita punya bos seperti itu, kalau ada karyawan datang, ditanya, Pak, saya mau ngomong gini, kalau dia lagi kerja, langsung tidak perlu menatap orangnya, terus nulis gini. Jadi orangnya, betul. Kan orangnya langsung diam. Betul. Orangnya langsung bilang, ngomong lagi dong, ngomong terus, saya sambil nulis. Saya udah tahu kok. Nah, dengan gaya seperti itu. Jadi karyawannya biar ngomong, tapi ini nulis terus begini. Ayo jangan berhenti, ngomong terus dong. Saya udah tahu kok, saya bisa dengar kok. Tapi sambil begini, itu berarti ciri task oriented begitu. Nah, Pak Kevin bukan, adalah country club tadi. Nah, yang di sisi 2 itu, yaitu 1, ini yang paling repot. Artinya ketika tidak berorientasi tugas dan tidak berorientasi pada people. Jadi itu harus ada yang namanya improvement management. Nah, orang-orang seperti itu harus diimprove karena tidak berorientasi pada target dan tidak berorientasi pada pengembangan sumber daya. Makanya bisnisnya itu akan menjadi tetap kecil, itu ada di kuadran sini. Tapi kalau Pak Kevin ada di kuadran sini, kalau yang di country kalau yang di task sebelah sini. Tapi yang berikutnya adalah yang disebut mau semuanya. Jadi people-nya tinggi, task-nya tinggi. Itu yang disebut dengan tipe pengorbanan. Ngorbanin semuanya justru. Akhirnya tidak memilih. Itu ciri dari manusia yang serakah. Ketika kita serakah, mau semuanya, malah tidak membesarkan, malah meruntuhkan. Nah, dari sini itu gaya kepemimpinan.
Kemudian saya melihat bahwa value dari keluarganya Ibu Yuliana sama Pak Kevin ini adalah sebetulnya ada 3 hal yang ini menjadi value-nya betul, yaitu 1, kejujuran. Nah, kejujuran di sini itu ditunjukkan dengan apa? Menjadikan diri sendiri sebagai contoh. Itu kata kunci. Jadi ketika memberi contoh, Ibu Yuliana tidak bilang loh, nih contoh om kamu, contoh tetangga kamu, contoh ini seperti, tidak loh. Tapi justru dia, nih contoh, nyaril, dia langsung melakukan. Justru itu yang akan membekas di hati kecilnya Pak Kevin. Hati kecilnya Pak Kevin itu membekas, yaitu kejujuran. Jadikan diri sendiri sebagai contoh. Tapi dari sini, itu Pak Kevin juga belajar dari mamanya yang betapa menghargai anak-anaknya ketika ayahnya meninggal. Jadi itu yang disebut dengan integritas. Yaitu apa? Mau mengaku salah, bahkan sampai mau mencium kaki mamanya. Itu justru pengorbanan yang terbesar dari seorang anak laki-laki yang disebut namanya Pak Kevin. Itu sungguh pengakuan yang tulus. Itu luar biasa. Jadi itu jiwa besarnya Pak Kevin, karena memang orang tua mengajarkan adalah integritas. Saya salut dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua Bapak. Kemudian yang ketiga, saya melihat harus ada trust. Betapapun hubungan anak dengan orang tua ribut terus, tapi tetap sadar bahwa anak tidak mungkin membunuh orang tua, dan orang tua tidak mungkin menjatuhkan anak. Relasinya seperti itu justru yang membuat bisnisnya Pak Kevin ini bertumbuh sampai hari ini. Dan itulah yang disebut dengan justru membuat mama berumur panjang karena punya anak-anak yang sungguh mengasihi, bahkan memahami gaya kepemimpinan orang tua tadi. Nah, di sini saya melihat adalah orang tuanya, di mana pasangan Pak Kevin sungguh luar biasa. Memang supervisi itu adalah hal yang penting dalam bisnis keluarga. Ketika pasangan justru mengojok-ojokin, itu pasangan kita teman tidur kita loh. Tiap hari kuping kita tuh manas-manasi terus, kita juga bisa panas sama orang yang diomongin. Tapi betul. Orang istrinya Bapak tidak. Nah, itu yang disebut dalam family business adalah justru nilai family-nya jalan, nilai bisnisnya jalan. Jadi dalam family business tidak boleh ada F-nya yang dibesarkan atau B-nya yang dibesarkan. Tapi F dan B harus seimbang, yang itu disebut dengan family business yang profesional. Tapi ketika F-nya besar, family-nya besar, tapi bisnisnya kecil, itu yang disebut dengan selalu mementingkan keluarga. Tapi kepentingan bisnis itu yang dikorbankan. Tapi ketika B-nya besar, tapi F-nya kecil, berarti yang diutamakan bisnis dengan mengorbankan keluarganya. Di sini saya melihat justru harmonisasi terjadi, sehingga di dalam gado-gado Bobo ini kita bisa belajar family business yang profesional. Terima kasih, Pak. David Kwadrat. Ya. Artinya, secara konseptual, bahwa harmonisasi bisnis dan keluarga itu bisa dilakukan ya. Ujung-ujungnya kan kita pengen berbahagia, Pak. Betul, iya. Betul. Harmonisasi bisa dijadikan, bisa dilakukan, Bapak. Baik, Pak. Itu suatu pencerahan yang karena kadang-kadang contoh perusahaan lain itu adalah ini, saya sebut namanya saja, yaitu Sido Muncul. Jadi Pak itu yang Sido Munculnya itu pernah Pak Irwan Hidayat pernah cerita, Pak Irwan Hidayat pada satu pertemuan ketika ketemu saya di Jogja, dia bilang begini, justru yang penting dari family business itu ketika keluarga itu akur. Ketika keluarga itu akur, maka tanah gersang pun ketika kita tanam jadi tahan yang subur. Karena apa? Karena ada nilai kerukunan tadi. Nah, Bapak kan cuma dua bersama Pak Kevin. Mudah-mudahan menjadi bisnis yang subur. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Kwadrat. Luar biasa. Kita dapat frame, insight, dan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih banget, Pak. Teman-teman, kali ini saya tidak akan menarik kesimpulan pada forum ini, karena nanti kesimpulan atau kata terakhir akan disampaikan oleh Mas Dewa. Cuman memang sebelum Mas Dewa mengambil kesimpulan, saya izin bertanya terakhir kepada Pak Kelvin. Yes. Bro Kelvin, apa orientasi 3 tahun ke depan, Bro?
orientasi saya ke 3 tahun ke depan adalah saya ingin punya bisnis Gado-Gado Boplo ini bisa lebih berkembang lagi, bisa berkolaborasi dengan para UKM, sehingga saya bisa menjadikan UKM di Indonesia itu naik kelas. Jadi saya tidak berpikir kepada diri saya saja, tapi saya ingin mendharmabaktikan diri saya untuk para UKM. Terus Gado-Gado Boplo bisa berada di seluruh Nusantara. Jika Tuhan mengendaki, dua kami akan go internasional. Jadi banyak pihak yang akan terbantukan dengan keberadaan kami secara pertumbuhan kami. Saya juga kepingin supplier di Indonesia, di Jakarta khususnya bisa meningkat lagi perekonomiannya. Dan saya melihat pandemi ini membuat sebuah settingan yang baru ya bro ya, bahwa udah saatnya dengan adanya pandemi ini kita lebih beralih ke makanan tradisional Indonesia. Dengan kita memanfaatkan keberadaan dagangan teman-teman kita bisa bantu mereka, maka kita tidak perlu membuang banyak devisa yang akan terbuang ke luar negeri. Sudah saatnya makanan kuliner Indonesia berjaya di tuan rumahnya sendiri. Teman-teman pengusaha juga harus percaya diri, menjawab pertanyaan dari Ibu Cucu, bagaimana caranya untuk pede. Teman-teman harus percaya diri sendiri, harus mempromosikan produknya diri sendiri, harus berani bilang bahwa merek Indonesia harus bisa. Merek Indonesia itu luar biasa. Makanan Indonesia itu sudah diklaim adalah yang terzat di seluruh dunia. Nomor satunya adalah rendang, dan kami bangga Gado-Gado Boplo berada di dalam posisi nomor 6 di situ. Dan itu adalah sebuah hasil riset dari luar negeri, dari CNN Go, dan bukan omongan saya, tapi saya cuma hanya mengutip data dari CNN Go. Demikian bro, mohon doanya supaya Gado-Gado Boplo bisa lebih berkembang lagi. Doa dari Bro Pinpin, dari Pak David, thank you sudah sharing, dan dari teman-teman saya merasa bersyukur sekali bisa sharing buat teman-teman semua. Semoga sharing saya bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman masih mau sharing sama saya, bro, saya bisa kasih tahu nomor handphone saya, bro? Nanti saya yang catat aja, bro. Saya yang catat di wall. Siap. Ya. Saya welcome ya untuk teman-teman yang mau sharing-sharing atau mau tukar pikiran sama saya. Oke. Baik, jadi seperti janji saya tidak akan mengambil kesimpulan. Nanti saya silakan untuk closing dan kesimpulan kepada Mas Dewa. Sambil Mas Dewa menyampaikan kesimpulan, saya akan catat nomor telepon Pak Kelvin di grup chat. Jadi teman-teman bisa berinteraksi dengan Pak Kelvin maupun di Facebook-nya teman-teman ya. Facebook Kelvin Hartono. Baik, ya. Bro Kelvin, thanks a lot bro. Hari ini aku blessing banget, deep banget. Ya, Pak David juga. Pak David, terima kasih banyak Pak. Saya juga mendapat berbagai pencerahan. Terima kasih Pak Kelvin, Pak David, teman-teman sekalian. Terima kasih. Waktu kesimpulan saya kembalikan kepada Mas Dewa. Silakan Mas. Oke, ya Mas Pimpin. Biasanya Mas Pimpin yang bikin kesimpulan dan sekalian closing juga. Tapi saya ditugasi untuk sore hari ini. Sepertinya closing-nya sudah sempurna sekali yang dibuat Pak David ya, analisis, kemudian bagaimana Pak Kelvin ini, Boplo ini merupakan contoh yang ideal ya menurut saya ya, contoh usaha ya dari perspektif family business juga, dari suksesi, dari inovasi produk, tidak ada isu-isu perpecahan gitu ya. Ini contoh-contoh yang ideal. Contoh yang ideal, Pak Kelvin luar biasa ya. Dan keluarga luar biasa juga, Pak Kelvin. Pak David juga analisanya tajam, langsung spontan tapi menggigit. Sering-sering Pak David. Wajib sering-sering. Ya, ini salah satu potret usaha yang luar biasa yang bisa kita jadi rujukan ya untuk bagaimana semangat dan inovasi produknya. Yang jelas untuk teman-teman, saya mohon maaf juga ada beberapa tadi yang bertanya tapi belum kita bahas. Nanti bisa langsung hubungin Pak Kelvin ya untuk detailnya ya. Dan Pak Kelvin juga membuka waktu untuk itu. Luar biasa ini juga luar biasa ya Mas Pimpin ya. Membuka bisa dihubungi tanpa membayar ya, luar biasa. Figur-figur yang luar biasa.
Ya, figur-figur yang luar biasa. Oke, saya tutup acara kita siang hari ini sampai sore, hampir sore. Terima kasih Mas Pinpin Baktiar, terima kasih Pak Calvin Hartono, tamu istimewa kita siang hari ini, juga tamu istimewa kita Pak David Kodrat, juga untuk teman-teman sahabat pembelajar yang sudah join pada siang hari ini, terima kasih banyak. Akhir kata, salam sukses luar biasa untuk kita semua, UMKM Jaya, dan stay healthy.